siklus, hasil jawaban subjek penelitian akan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian siswa dalam kemampuan pemahaman konsep matematisnya. Adapun pedoman penskoran tes kemampuan pemahaman konsep matematik disajikan pada tabel berikut ini. Pedoman penskoran kemampuan pemahaman konsep matematis. Di sini ada indikator pemahaman konsep matematis adalah menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, memberikan contoh dan bukan contoh dari sebuah konsep, menggunakan, memanfaatkan atau memilih prosedur atau operasi tertentu, mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah, di sini ada keterangan dan skornya. Yang keempat, lembar instrumen yang saya gunakan adalah lembar pedoman wawancara siswa. Lembar pedoman wawancara berisi daftar teks wawancara yang akan digunakan setiap akhir siklus. Lembar wawancara ini berfungsi untuk mengetahui kesan sekaligus kesulitan yang dihadapi siswa ketika belajar dengan pendekatan PMRI. Pertanyaan dalam wawancara mengacu pada karakteristik pembelajaran PMRI dan indikator kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Teknik pengumpulan data di sini, saya menggunakan pemberian tes pra-penelitian untuk memberikan data awal kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang kedua, menggunakan lembar observasi pada setiap siklus untuk mengetahui proses pelaksanaan karakteristik PMRI, diskusi kelompok selama proses pembelajaran berlangsung, menggunakan lembar catatan lapangan pada setiap pertemuan tatap maya selama proses pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan PMRI, pemberian tes akhir pada setiap siklus untuk mendapatkan data kemampuan pemecahan masalah setelah tindakan, wawancara kepada subjek penelitian mengikuti lembar pedoman wawancara, dan saya melakukan pendokumentasian selama proses pembelajaran berlangsung melalui video conference sehingga mendukung data hasil pengamatan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung, ini desain penelitiannya, saya langsung ke ini aja. Ini Bu. RPP. Saya menggunakan RPP matematika yang berhubungan dengan bangun ruang. Di sini dengan indikator menyebutkan unsur-unsur bangun ruang yaitu rusuk, titik sudut, bidang sisi, diagonal bidang, diagonal ruang dan bidang diagonal dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Untuk pelaksanaannya saya memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, ini untuk per kelompok. Saya juga mempersiapkan kisi-kisi instrumen observasi aktivitas belajar siswa, di mana fokus penelitiannya kepada penerapan pendidikan matematika realistik Indonesia PMRI, dimensinya kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, dengan indikator merespon pertanyaan yang diajukan guru. Untuk soal butir 1, menyelesaikan masalah kontekstual yang diajukan, interaksi dalam proses pembelajaran, dan kegiatan penutupnya melakukan refleksi mengenai materi yang sudah dipelajari dan mengerjakan tugas post-test. Lembar observasi aktivitas belajar siswa.
dengan indikator yang dinilai: 1. Menanggapi pertanyaan yang diajukan guru, 2. Menggunakan model matematika dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang diajarkan guru, 3. Mendiskusikan masalah yang diajukan, 4. Bekerja sama dengan teman satu kelompok, 5. Antusias mengikuti proses pembelajaran, 6. Bertanya pada saat proses pembelajaran, 7. Menanggapi pertanyaan dari siswa lain, 8. Berani mengemukakan pendapat, 9. Mempresentasikan hasil diskusi, 10. Menanggapi hasil presentasi kelompok lain, 11. Memperhatikan penjelasan dari guru, 12. Bersama guru menyimpulkan tentang materi yang telah dipelajari, 13. Mengerjakan tugas atau latihan tentang materi yang dipelajari. Kisi-kisi instrumen observasi aktivitas mengajar guru. Ini juga tidak berbeda jauh dengan siswa. Di sini guru juga diobservasi tentang fokus penelitiannya, dimensi kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup, dan juga ada indikatornya. Di sini ada lembar observasi aktivitas belajar siswa dengan PMRI yang dengan observer yang daring, di mana observer tersebut ialah observer yang menggunakan aplikasi Kelas Pintar. Observer tersebut berada di dalam kegiatan KBM dengan penggunaan aplikasi Kelas Pintar ini. Dan juga di sini ada lembar observasi aktivitas belajar siswa dengan PMRI yang luring, tatap muka di kelas. Di sini untuk observer yang tatap muka di kelas, observernya adalah guru matematika yang serumpun dari sekolah lain, dari SD yang lain, untuk saya jadikan observer. Di mana para observer ini juga mereka akan melihat aspek yang diamati dengan deskripsi hasil pengamatan mereka, di mana mereka bisa melihat bagaimana siswa memahami konteks permasalahan, apakah siswa berinisiatif untuk menentukan gambar, berbentuk kubus dan balok dalam menyelesaikan masalah, bagaimana siswa mampu menentukan ukuran panjang kardus berdasarkan kubus satuan, bagaimana kontribusi yang diberikan siswa terkait, bagaimana proses interaktivitas siswa, dapatkah siswa mengaitkan materi yang dipelajari, dan apa kendala siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Di sini ada catatan lapangannya, catatan lainnya dari observer. Untuk instrumen tes saya menggunakan kisi-kisi soal tes, di mana ada kompetensi dasar, indikator soal, bentuk soal, sama taksonomi Bloom, serta adanya nomor soal. Di sini ada soalnya, ini adalah tes soalnya, saya menggunakan 10 soal untuk dikerjakan oleh siswa. Saya juga sudah mempersiapkan kunci jawabannya. Dan saya juga menggunakan instrumen wawancara. Di sini saya mempersiapkan lembar transkrip wawancara refleksi pembelajaran PMRI berbantuan aplikasi Kelas Pintar, di mana saya melakukan wawancara kepada siswa yang sudah saya persiapkan. Di sini saya berusaha untuk sebaik mungkin menggunakan bahasa yang bisa diterima oleh siswa sekolah dasar, karena penelitian TTK saya di sekolah dasar. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon masukan saran dari Ibu dosen
pengampu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan dimatikan dulu. Ibu. Oh ya siap Bu, Ibu siap. Oke, ini kayaknya udah diperbaiki juga ya sama Ibu ya dari sebelum-sebelumnya yang udah saya kasih masukan. Ya betul Ibu. Makasih Ibu udah dibantu. Jadi saya bisa memperbaiki. Nanti kirim lagi ya ke saya ya, kan validatornya saya ya. Siap Ibu. Baik Ibu. Validatornya siapa aja ya selain saya? Validator utamanya Ibu Flavia. Sama kemarin saya coba untuk minta tolong sama Ibu Is. Ibu. Siapa tuh? Dosen juga kan ya? Iya, Ibu. Oke. Intinya jangan satu gitu ya. Nah, Bu Elis Sabilah Ibu. Oh, Bu Elis, iya. Iya, Ibu bener Ibu Elis. Udah selesai dengan Bu Elis, udah di ini. Belum Ibu, belum selesai. Masih nanti kirim lagi ke saya. Kirim ke saya, nanti saya kasih masukan juga. Ibu. Ini judulnya apa? Bisa lihat ke atas? Oh ya baik Ibu. Apa nih? Kemampuan pemahaman konsep ya. Pemahaman konsep dengan pendekatan PMRI. Ya Ibu betul. Oke. Baik. Tadi ada lembar observasi ya. Observasi itu nanti disesuaikan juga dengan RPP. Udah sesuai nggak tadi? Sudah Ibu, sudah saya sesuaikan. Ya. Cuma saya bingung Ibu masih untuk taksonomi Bloom yang itu Bu, yang untuk C4 atau C5. Apakah itu wajib ya Bu ya? Supaya high order thinking yang untuk itu ya Bu ya. Apa perlu ya Bu ya di dalam PMRI ini Bu? Kalau untuk yang C4 C5-nya Ibu. Kalau saya masih menggunakan C1 sampai C3 saja Bu. Yang di sini Ibu maaf. C1 sampai C3, berarti kan kalau C1-nya udah ya bisa memuat ya. Iya C1 Ibu. apa C1? Oh, C1 sampai C3 aja ya? Iya Ibu. Nah Bu Elis bilang katanya suruh minta C4 sama C5. Nah saya bingung Ibu. Kalau untuk konseptualnya saya pemikiran saya baru sampai C1 sampai C3 saja Ibu. Mohon masukannya Ibu. Iya. Saya nggak tahu nih nanti pembimbingnya dengan coba konsultasi dengan pembimbing. Saya lihat di sini pemahaman konsep sampai mana. Kalau mau dikaitkan dengan taksonomi Bloom, itu kan ada C1 sampai C6 ya? Iya, C6 Ibu. Nah, ada C1 sampai 6. Nah, kalau mau fokus ke HOTS-nya, ya harus muncul sampai C6, kayak gitu ya. Iya Ibu. Tapi kalau, ya makanya saya nggak tahu. Karena di sini kalau dari judulnya, saya nggak baca juga proposalnya Ibu, itu hanya pemahaman konsep. Gitu loh. Iya, Tapi saya nggak tahu dikaitkan dengan taksonomi Bloom. iya Ibu. Takutnya nanti kalau taksonomi Bloom pasti akan dipaksa untuk kenapa nggak yang HOTS aja, jangan sampai low, ya. Oh gitu ya Bu ya. Nah, pasti kalau itu pasti akan dituntut ke lebih kayak gitu kan. Iya Ibu. Jadi, nanti akan dituntut ke C4, C5 bahkan sampai C6 kayak gitu. Iya Ibu. Nah, ya harus dibuat juga. Tergantung Ibu sama pembimbing juga ya kalau misalkan hanya fokusnya ke pemahaman konsep aja, nggak sampai ke HOTS, ya sudah. Oh iya Bu, cuma sama Kalau mau konsep aja. iya gitu. Tapi kalau misalkan mau dikaitkan dengan HOTS ya silakan. Berarti harus ada C5 sampai C6. Kayak gitu ya. Kalau konseptualnya aja sampai C3 cukup ya Bu ya? Kalau konseptualnya aja. Minimal C4 ya, C4 lah. C4 analisis kan? Iya Ibu. Iya, minimal C4 lah kayak gitu ya. Ada analisisnya.
Oh gitu ya Bu Kalau ya. HOTS, nah kalau mau HOTS boleh diminta C5 C6 juga nggak? Saya nggak sampai hot Bu, terlalu melebar. Oh, yang pemahaman konsep aja Bisa. Ibu, sampai konseptual Bisa aja. bisa dikaitkan dengan C4 C5 sama C6, boleh nggak apa-apa. Ya, boleh kalau ada gitu, boleh kan ya? Kalau bisa. Nggak terlalu melebar ya Bu ya? Nanti Enggak takutnya juga sih, karena dikaitkannya ke taksonomi belumnya sebenarnya. Boleh. Tergantung sih kesepakatannya bagaimana. Gitu ya. Nah, baik. tadi RPP-nya, Iya. indikatornya ada nggak? Sesuaikan dengan indikator nggak? Tadi Iya. saya lihat kok ini, Apa? antara, mana tadi ya? Iya, siap Ibu. Pemahaman konsep, tadi indikator pemahaman konsep sama sintaks PMRI ada nggak sintaksnya PMRI-nya? Ada Ibu, sebentar Ibu. Di sini RPP. Nah, itu nanti diintegrasikan, Bu. Oh, iya baik Mana Ibu. sih? Sebentar Ibu. Ini RPP. Saya sudah bilang semuanya ya, jadi bukan hanya satu mahasiswa aja, jadi untuk semuanya ya. Mau pakai berapapun variabel gitu ya, mau pakai pendekatan apapun, ataupun menggunakan model apapun, ataupun indikator apapun, ability ataupun skill apapun, kalau bisa diintegrasikan. Ya apa? Mana? Ini Bu. Mana? Ini Bu, ini RPP-nya Ibu. Ke bawah. Saya pengen lihat yang ini ya, laksananya, tahapannya. Ke bawah lagi terus. PMRI-nya mana? Coba ke atas. Kok nggak ada di modelnya kok bukan ya? Coba ke atas. Sini Bu. Atas sebentar. Lagi. Bawah ya Bu. Ke atas. Oh, ke atas. Nah ini apa? Diskusi malah inquiry. Padahal yang diminta dia Pak PMRI nggak ada. Oh iya salah. Kan? Gimana? Di Fokusnya sini kemana Bu, ini? diskusinya ini Bu di oh inquiry ya. Ini yang bukan inquiry Bu. PMRI Bu. Terima kasih Ibu Nah, diingetin. ini ngambil punya siapa nih? Ketahuan nih kompas punya siapa nih, yo. Iya Ibu lagi nyontek Ibu kemarin lagi sedikit Ibu DRPP-nya yang ada di itu Bu, yang ada di sekolahan Ibu. Nah, Jadi PMRI juga dijelaskan karena nggak iya, semua Ibu. orang tahu PMRI itu apa. Jadi waktu punya RPP ini juga bisa digunakan orang lain. Oh Dia ada iya, penjelasan juga PMRI itu seperti apa. Kalau ceramah diskusi kan udah paham ya. iya Kalau Ibu. PMRI ini yang seperti apa sih? Jelasin sedikit di situ. Ke Oh iya. bawah lagi. Ya Ibu makasih Ibu. Iya Ibu. Ini ngambil dari sekolahan Ibu. Harusnya dikembangkan sendiri ya Bu ya, jangan ambil. Ibu. Nanti saya modifikasi lagi Ibu. Nah, ini kan saya sudah bilang, kenapa seperti ini? Coba dibuat kolom, terus diintegrasikan, ya. Diintegrasikan. Mana sintaks dari pendekatan PMRI? Ada belum? Iya Ibu. Mana? Sini. Kalau saya di sini Ibu jadinya siswa berkelompok Ibu, dia membuat bangun ruangnya gitu Ibu. Jadi setiap kelompok siswa Bu. Dan dia di sini nih Ibu. Di sini dia membuat kerjaannya. Di sini Ibu. Sintaksnya, saya minta sintaksnya. Sintaks dari PMRI itu apa? Pendekatan PMRI harus punya sintaks kan? Iya Ibu. Tahapan-tahapannya mana? Oh Ini iya. saya sudah minta dulu ya. Si PMRI. Nah, kayaknya saya udah minta dari dulu deh. Ya tadi RPP-nya aja nggak apa-apa. Itu nggak ada tapi di RPP-nya. Iya, Sintaksnya nggak ada. Iya Ibu, belum saya masukkan. Mana sintaksnya apa? Coba lihat. Ada nggak sintaksnya? Oh, belum Ibu. Nah, dicari ya Bu ya. Itu Oh iya baik. utama ya. Saya selalu mencari yang utama. Mau ujian apapun, saya selalu tanya mana indikatornya. Kalau dia membahas tentang ability, skills, kemudian juga disposisi, saya tanya mana indikatornya. Tapi pada saat mahasiswa itu menggunakan, saya menggunakan model ini Bu, metode ini Bu, pendekatan ini, saya selalu menanyakan mana sintaksnya. Itu udah pertanyaan saya. Pertanyaan kunci ya. Iya Ibu. Nah, sintaks PMRI sendiri belum ada. Ini udah S2 gitu kan ya. Tingkatannya pasti lebih tinggi.
Iya, Jangan Bu. kontekstual apa nanti PMRI ya apa secara ini Bu benar-benar langsung eksperimen nanti buat seperti ini. Itu mungkin S1 nggak masalah, tapi di sini kita harus benar-benar main indikatornya apa, jangan asal-asalan dan ngurujuk punya orang yang benar. Saya ngujuk jurnal internasional yang benar-benar kredibel juga jurnalnya. Nah, yang dipercayalah intinya seperti itu. Nah, dari situ dicari sintaksnya, disesuaikan. Baik, Nanti Ibu. pembelajarannya pendekatan kontekstual. Nanti soalnya tuh beri kontekstual, Bu, jangan semacam seperti itu aja. Ini buat yang lain juga ya. Jangan seperti itu. Tapi dicari sintaksnya. Mana tahap-tahapannya. Disesuaikan. Kalau RPP disesuaikan dengan tahapan sintaksnya. Kalau S1, saya nggak terlalu menekankan itu. Mau mahasiswa S1 mengatakan, pokoknya nanti soalnya tuh kontekstual, Bu, berhubungan dengan itu sehari-hari. Oke, nggak apa-apa. Dia langsung ngambil intinya. Tapi ini S2, beda lagi. Harus benar-benar dicari sintaksnya, harus benar-benar dicari indikatornya. Karena tahap Bapak Ibu udah beda. Ya, lebih tinggi lah levelnya. Ya, Baik, Ibu. Iya, nah, Bu. dicari ya, Bu, ya. Sintaks untuk semua ya, ini bukan untuk Bu Nur Cahya aja, semua. Ya, intinya sama. Ya, ini yang saya belum dapetin sintaks dari PMRI belum. Oh iya, Kemudian kalau indikator dari bahasa apa tadi ya, lupa sih. Pemahaman konsep juga belum. Oh, udah tadi ya, udah, pemahaman Ibu. konsep. Udah, Ibu, Ah, ya pemahaman. udah ada. Ya, dikaitkan dengan sintaks dari PMRI. Baik, Ibu. Ada nggak indikator di pemahaman konsep itu masuk ke sintaksnya PMRI? Ada, Nah, Ibu. dikaitkan Bu. Nah, dikaitkan di situ buat kolom Bu kalau bisa. Oh Ini iya, Bu. juga kalau bisa dibuat landscape gitu ya, dibuat kolom. Iya, Ibu. Mana yang indikatornya, mana yang sintaksnya PMI, mana yang indikator dari pemahaman konsep. Ini kan sudah ada. Baru Iya, setiap langkah-langkah pelaksanaannya. Nah, ini ya, Ibu. PMRI mana? Sini. Mana Ini. ininya? PMRI mana sintaksnya? Ini bukan Oh dana iya, ini awal inti. Ini hanya fokusnya instrumennya, Bu. pelaksana pembelajaran terus seperti ini. Mau apapun itu seperti ini. Oh, iya, Bu. Awal, inti, penutup itu selalu. Tapi sintaks dari PMRI itu belum ada. Oh, baik, Ibu. Nanti saya tambahkan, Ibu. Iya, gitu ya. Ibu. Mau nanti pakai media apapun, tetap harus ada sintaksnya. Pas dimasukkan kegiatannya apa. Ini belum ada ya, belum ada ya, paham ya? Untuk semuanya, mau RPP, mau observasi, wawancara juga sama. Baik, Ya. Ibu. Terus kisi-kisi soal tadi juga, mana kisi-kisi soalnya? Kisi soal. Ini, Bu. Nah, ini soalnya ya. Iya, Bu. Kisi soal tesnya, Bu. Dikaitkan juga dengan tadi pemahaman konsep sampai MRI. Iya, Bu. Jadi setiap soal itu harus muncul setiap indikator pemahaman konsep ke bawah. Coba soalnya mana? Ini, Bu. Nah, ini soalnya ini. Ini, Bu. Jangan seperti ini, Bu. Misalkan yang termasuk bangun balok dan kubus nomor berapa? Nah, ini tadi kan ada indikatornya. Masuk nggak indikator pemahaman konsep ini? Iya, Bu. Masuk yang mana? Indikatornya apa aja tadi? Indikatornya di pemahaman konsep, Ibu, dia ini sini. Ya apa aja, kan ada indikatornya, apa aja indikatornya? Iya, Bu. Di sini. Langsung aja ngomong, Bu. Ibu. Nah, bingung saya nanti. Ibu. Apa Ini. indikatornya? Yang ini, Bu. Ya, indikatornya apa? Indikator pemahaman konsep. Indikator pemahaman konsepnya. Aduh, saya lupa, Bu. Ada di ini, Bu. Sebentar, Bu. Nah, itu jangan dilupakan, Bu. Itu kunci utamanya. Ya, kayak Ibu penelitiannya tentang apa? Oh, tentang pemahaman konsep. Nah, apa itu pemahaman konsep? Nggak tahu. Nah, kan lucu, Bu. Ya, jadi Bapak Ibu tahu harus, oh saya fokus penelitian ini. Berarti harus paham. Ini mah indikatornya apa untuk mengukur itu, gitu ya. Ditanyain lupa. Kalau ujian kan lucu, gitu ya. Iya, Ibu. Nggak apa-apa nih. Menyatakan ulang sebuah konsep, Ibu. Terus mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Terus apalagi ya? Memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep. Seperti itu ya, Bu ya. Terus
Menuju Apa punya sih? siapa, Bu? Menuju punya siapa itu? Punya Sumarno, Ibu. Kalau dia tidak mengklasifikasikan, apakah dia bukan pemahaman konsep? Nggak semua soal mengklasifikasikan ya? Oh, gitu ya, Bu ya. Siapa dipahami? Pemahaman konsep indikatornya apa? Yang masuk nalar juga. Terus kalau bisa cari yang jurnal internasional, jangan Indonesia. Oh, ya Ibu, saya pakai yang Yang Indonesia. di dunia juga. Oh, ya Ibu. Baik, Ibu. Ya, Iya, Ibu. Baik, Bu. jangan yang cuma nasional gitu. Apalagi indikator. Saya tekankan indikator, sintaks itu cari internasional. Diakui Baik, dunia. siap, Ibu. Ya. Kalau misalkan yang mau angket, minta sama orangnya. Bisa cari, minta sama orang. Kayak yang kemarin regulated gitu ya, self-regulated. Minta sama orangnya gitu ya, email kayak gitu. Ya itu yang perjuangan seorang mahasiswa. Email sama yang orangnya, ya minta yang aslinya. Oh, Baru iya. dimodifikasi kalau mau angket. Yang perjuangan mahasiswa kayak gitu emang. Nih, Bu. Dosen pun juga sama gitu ya. Nah, ini harus dikasih, Bu, indikator tadi itu dimasukkan. Ada rubriknya juga, mana yang masuk, misalkan mengidentifikasi masalah, mana yang masuk identifikasi masalah, mana yang, misalkan merencanakan, mana tahap yang merencanakan, misalkan seperti itu. Jadi harus detail Oh, iya, di Ibu. rubriknya jawabannya. Coba lihat ke bawah jawabannya. Baik, Ibu. Iya, Ibu. Nah, ini juga jangan seperti ini. Dibuat Oh, detail, ya. iya, Ibu. Mencakup setiap indikator-indikatornya. Itu aja saran dari saya. Baik, Ibu. Siap, Ibu. Mungkin bisa diperbaiki ya. Siap, Ibu. Saya belum Makasih lihat banyak. indikator dan sintaksnya, integrasinya seperti apa, dan dikaitkan dari setiap semua instrumennya. Oke. Baik, Ibu. Mungkin itu aja dari saya untuk Bu Nur Cahya Wigati. Iya. Nanti kirim lagi aja ke saya. Saya buka nggak bisa kemarin. Ya. Oh, Tapi ya. setelah direvisi ya. Setelah direvisi Siap. saya minta yang paham aku yang maksud saya. Ada integrasi antara sintaksnya PFRI dan juga apa tadi? Indikator pemahaman konsepnya dikaitkan. Jadi setiap ini nggak asal jawaban seperti ini ya, harus dijelaskan mana setiap indikatornya. Oh, baik, Ibu. Tadi katanya mengklarifikasi, mana yang mengklarifikasi, nomor 4 ini mana yang mengklarifikasi. Nggak ada Oh, kan? iya, Ibu. Nggak ada Baik. kan? Nggak ada, Ibu. Setiap soal harus mencakup setiap indikatornya, Oh, gitu iya. ya. Siap, Ibu. Oke. Iya, Ibu. Mungkin itu Nanti aja dari saya saya. Di stop share. Terima kasih. terima Selanjutnya kasih. siapa? Makasih, Ibu. Sama wawancara ya, dikasih ini Iya, apa? Alternatif jawabannya. iya, Ibu. Siap, Ibu. Alternatif jawabannya ya, Bu ya. Sama ini loh ya, mencakup nggak sama indikator dari pemahaman konsep. Jangan Oh, yang biasa aja. Itu oh, iya, saran Ibu. saya. Baik. Oke, Nanti lanjut. diperbaiki lagi. Apa berikut? Ya, makasih, Ibu. Silakan, berikutnya siapa? Berikutnya saya, Ibu, Ratna Nur Herdianti. Silakan. Sebentar. Saya izin share screen ya, Bu. Halo, apakah sudah tampil, Bu? Halo? Iya, sudah. Silakan. Enggak, mohon maaf, karena sinyal saya kurang stabil, jadi saya mohon maaf kalau nanti keluar minta tolong diinformasikan.
Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Ratna Nur Herdiati. Berikut analisis berikut saya akan memaparkan instrumen dari judul tesis saya, analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal kehidupan cacahan tipe HOTS berdasarkan Human Error Analysis ditinjau dari gaya kognitif. Kemarin yang sudah ada beberapa masukan yang diberikan oleh Ibu Flavia ketika memaparkan tentang indikator-indikator dari tesis saya. Yang pertama berdasarkan instrumen ya. Kalau untuk instrumen di penelitian saya ini ada 2 instrumennya, instrumen soal tes itu, kemudian dan untuk gaya kognitif juga menggunakan tes. Kemudian ada lagi instrumen wawancara. Nah, instrumen wawancara inilah yang untuk mengetahui kedalaman dari penelitian saya ini mengenai analisis kesalahan yang dilakukan siswa. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang akan dimunculkan nanti di prosedur wawancara itu berkaitan dengan human error analysis ya, karena menggunakan tahapan tersebut. Ada 5 hierarki atau 5 runtutan berturut-turut ya. Jadi dari analisis human error analysis ini, yang pertama di kesalahan membaca, kesalahan pemahaman, kesalahan transformasi, kesalahan proses, yang terakhir adalah kesalahan pengkodaan. Untuk di sini ada indikator kesalahannya. Untuk di kesalahan membaca di sini yang pertama tidak mampu membaca atau mengenali simbol, kemudian tidak mampu memaknai kata gitu ya, kata atau istilah biasanya, atau tidak mampu membaca gambar, membaca dengan benar informasi pada soal. Kemudian yang ini salah menuliskan informasi. Jadi informasi tapi yang ada plak-plak di di soal ya. Kemudian kalau di pemahaman, di kesalahan pemahaman ini dia biasanya tidak mampu mengetahui, tidak dapat menentukan ya, apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Kemudian selain tidak mampu dia juga ada kemungkinan dia salah gitu. Jadi salah dalam menentukan. Jadi ada yang kemungkinannya dia tidak mampu atau ada yang dia mampu, cuma mungkin ada beberapa yang salah. Kalau berikutnya di kesalahan transformasi. Transformasi ini biasanya sesuatu tidak mampu atau salah dalam membuat model. Biasanya mentransform atau merubah ya ke dalam bentuk model matematika gitu dari informasi yang didapat. Kemudian dia tidak mampu di sini menentukan, jadi memilih atau menentukan gitu ya. Tidak mampu atau salah ya, tidak mampu atau salah dalam menentukan rumusan atau menentukan prosedur. Jadi menentukan rumus atau prosedur gitu ya dalam langkah-langkah penyelesaian. Jadi di kesalahan transformasi ini dalam menentukan, misalkan harusnya dia menggunakan A, kemudian dia menggunakan prosedur yang B misalkan gitu. Nah kalau di kesalahan keterampilan, jadi dia biasanya sih bisa menentukan misalnya dia bisa menentukan prosedurnya yang digunakan gitu ya, tapi dia itu salah dalam menentukan penyelesaiannya. Jadi lebih ke operasi perhitungannya begitu, kemudian penyelesaiannya atau sistematikanya. Nah, ketika kesalahan pengkodean atau kesalahan di akhir itu yaitu salah atau tidak dapat menentukan di jawaban akhir atau menentukan jawaban akhir gitu. Salah atau tidak dapat. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan dari jawaban akhirnya. Itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan ya, jadi untuk jenis instrumen pertanyaan ini sifatnya semi terstruktur gitu. Jadi memang sudah ada indikatornya, nanti dari sini nanti bisa dikembangkan oleh guru gitu. Jadi arahnya ke mana. Yang pertama ketika membaca yaitu diminta tuh misalkan mengkonfirmasi, misalkan ini kan sifatnya konfirmasi ya pertanyaan ini. Jadi kalau misalkan kita dapat dia tuh salah ya, salahnya kenapa nih? Jangan-jangan dia nggak bisa bacanya salah gitu kan, membacanya salah. Nah, dia salah membaca kan, membaca ini ada juga kalimat, maksudnya itu kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat matematis yang dia nggak paham maksudnya begitu.
Kemudian jika kamu atau misalkan dia silakan baca pertanyaan kepada saya. Kemudian jika kamu tidak mengetahui suatu kata atau bilangan, maka tinggalkan saja. Ini dia jawab, oh saya bisa kok, misalkan apa dan apa. Oh iya saya mengalami kesulitan atau apa, nanti jawaban siswanya arahnya ke sana. Kemudian ini di pemahaman ini menunjuk ke salah satu simbol, apa maksud simbol ini gitu. Kemudian nanti dia akan menjelaskan gitu. Jadi dia paham nggak? Kan tadi di pemahaman itu tadi biasanya dia bisa mampu mengetahui apa yang diketahui, apa yang ditanya gitu kan. Nah, apa yang dituliskan dia paham nggak gitu menuliskannya. Kemudian katakan kepada saya gitu kan apa yang diketahui dan ditanyakan di soal ini. Kalau mentransformasi di sini ke apa ya, biasanya ini ya, memulai, bagaimana kamu memulai, karena memulai itu biasanya kan misalkan dia, oh saya rubah dulu ke dalam bentuk matematika gitu kan, terus kemudian saya pilih rumus ini, nah biasanya lebih ke arah itu, jadi mentransformasi kesalahan ketika mentransformasi, merubah bentuk. Nah kemudian kesalahan proses ini yang biasanya banyak ya dilakukan oleh siswa. Di sini biasanya kan, nah ini kalau di sini bagaimana kamu mendapatkan jawaban. Jadi siswa sudah bisa menentukan jawabannya. Nah kemudian bagaimana dia bisa menceritakan nggak prosesnya, alurnya. Kemudian apa yang dikerjakan gitu, bagaimana mengerjakannya. Kemudian nanti siswa diberikan kertas sehingga mudah untuk melihat pada saat mengoperasikan memilih operasi ya yang dilakukan oleh siswa. Nah kalau mengkode ini silakan tuliskan jawabannya. Nah itu biasanya untuk atau kalau misalkan dia nggak ada di akhir, bisa saja memang dia tidak bisa menentukan jawaban akhirnya mana. Jadi memilih jawaban akhir itu atau membuat kesimpulannya. Kesalahannya di situ. Nah kemudian untuk di gaya kognitif ini karena variabel kedua itu gaya kognitif, di gaya kognitif ini berupa instrumen tesnya. Instrumen di gaya kognitif yang untuk mengidentifikasi field dependent dan field independent ini dikembangkan oleh Witkin. Nah, berikut ada indikator atau karakteristik dari field dependent dan field independent. Di sini ada beberapa perbedaan ya dari anak ilmu merupakan field dependent kemudian yang field independent. Nah, untuk melihat itu, gitu, tentunya diperlukan sebuah tes karena untuk mengukur ini setiap siswa pasti memiliki perbedaan, begitu. Nah, untuk instrumen yang digunakan itu sendiri di tes GAF ini, untuk menentukan gaya kognitif dengan menggunakan instrumen GAF. Di sini ada nanti 3 bagian gitu, ada 3 bagian yang terpisah dan 2 contoh di awal. Jadi ada 2 contoh di awal dan 3 bagian. Nah, bagian pertama ada 7 gambar, kemudian bagian kedua ada 9 gambar, di bagian ketiga ada 9 gambar. Kemudian waktu yang digunakan untuk yang bagian pertama itu 2 menit, bagian kedua itu 5 menit. Dan bagian pertama itu tidak dimasukkan ke dalam hanya sebagai latihan. Jadi bagian pertama di sini hanya untuk latihan. Jadi bagian kedua dan bagian ketiga yang dimasukkan ke dalam skor. Jadi nanti jadi ada 9 gambar jadi totalnya 18. Jadi skor minimalnya ketika salah semua itu 0, ketika paling besar itu adalah 18. Nah, untuk penskoran untuk 0 sampai 9 masuk ke kategori field dependent. Kalau untuk skor 10 sampai 18 itu dia masuk ke dalam skor field independent. Ini berdasarkan Susanto di 2015. Di sini ada instrumen GAF yang digunakan. Ini tadi 2 contoh soal. Jadi misalkan diberikan bentuk dasar segitiga ini, kemudian dari gambar ini dia suruh melihat gambar yang tersembunyi dari sini. Atau ini bentuknya seperti ini, kemudian nanti diminta untuk mencari gambar bentuk Y ini di gambar ini, jadi nanti digambarkan atau ditebalkan. Berikut instrumennya.
Oke, jadi pertama kali yang dilihat untuk jadi kayak pengetahuan, bukan pengetahuan awal lebih tepatnya, informasi awal yang saya ambil dari siswa adalah tentang tentang GEF tadi. Jadi karena nanti saya akan membagi siswa ke dalam dua kelompok tersebut ketika mencari subjek penelitian untuk mengerjakan soal tes tertulis gitu. Jadi untuk melihat kesalahan siswanya ada perlu juga untuk soal instrumen tes atau tes tertulis, yaitu berkaitan dengan kaidah pencacahan tipe HOTS. Di sini saya mengambil beberapa literasi yang mengatakan HOTS itu mencakup apa, kemudian jadi termasuk kemampuannya komunikasi, kreatif, pemecahan masalah, dan penalaran matematis. Gitu ya. Terus kemudian di sini juga keterampilan di HOTS ini juga mengikuti taksonomi Bloom ya. Saya Thomson mengatakan gitu bahwa taraf C1, C2, taraf C1, C2 itu termasuk kategori lot, sedangkan untuk C4, C5, dan C6 yaitu analisis sintesis dan evaluasi itu masuk ke kategori HOTS, sedangkan untuk yang C3 atau penerapan itu masuk kategori keduanya. Berdasarkan ini berarti nanti tipe soal yang saya akan berikan adalah tipe soal yang analisis, sintesis, dan evaluasi, cuma mungkin lebih banyak ke soal tipe analisis begitu. Pokok bahasan pada penelitian ini kaidah pencacahan. Instrumen tesnya berikut adalah instrumen tesnya, kisi-kisi ada instrumennya berupa tes, berikut adalah kisi-kisi soal dan instrumennya. Untuk kisi-kisi instrumen soal tes, di sini ada yang pertama kompetensi dasarnya itu menganalisis. Jadi memang kompetensi dasarnya itu menganalisis ya. Memang C4 artinya nanti soal yang saya kasih karena kebetulan soal hot juga mulai dari analisis gitu ya. Mulai dari situ, maka nanti soal yang saya ambil mungkin tidak taraf C1 sampai C3, jadi dimulai dari C4. Untuk di sini menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Di sini ada disajikan masalah disajikan masalah dalam menentukan password yang terdiri dari variasi huruf dan angka. Dengan menggunakan aturan pengisian tempat, siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan konsep aturan pencacahan. Nah, di indikator HOTS ini soalnya termasuk di C4 analisis, yaitu pada taksonomi Bloom, karena siswa menelaah ide dan informasi secara kritis gitu, dari menalarkan. Misalkan dari kata, kebetulan di soalnya di sini ada soal, Erik baru memiliki akun Twitter, ia hendak membuat sebuah password yang aman agar tidak mudah diretas. Kategori password yang aman menurut memuat itu huruf dan angka. Jika Erik ingin membuat password yang terdiri dari 8 karakter, di mana 4 karakter pertama menggunakan huruf pada namanya gitu ya, dilanjutkan 4 digit angka ganjil yang berbeda, atau dimulai dengan 4 digit angka ganjil berbeda dilanjutkan dengan 4 karakter huruf. Jadi bisa dibolak-balik berapa banyak password yang akan dibuat. Nah, di sini jadi dia informasinya dia bacanya secara kritis ya. Kemudian dia bisa menalarkan, bisa ditempatkan di awal atau di akhir dengan menggabungkan kondisi yang ada gitu, atau yang diberikan di soal. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu disajikan masalah dalam menentukan komposisi tim dan bersyarat ada yang telah menentukan posisi tertentu. Jadi ada syaratnya gitu, ada posisi tertentu. Siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan aturan pengisian tempat pada konsep aturan pencacahan. Di sini soalnya sebuah ekskul voli di MA Cipta Cendekia terdiri dari 12 orang yang mempunyai kemampuan voli yang hampir sama akan mengikuti turnamen voli antar sekolah. Mereka akan dibagi menjadi 2 tim A dan tim B. Jika dari ke-12 orang tersebut sudah ditempatkan bahwa 2 orang sebagai tosser, yaitu pemain yang bertugas sebagai pengumpan atau pengatur serangan pada setiap tim,
banyak cara menempatkan pemain lain ke dalam kedua tim adalah. Jadi di sini ini termasuk C4 di taksonomi Bloom, menelaah di informasi kritis juga bahwa dua orang itu sudah masuk ke dalam tim, artinya mengurangi jumlah keseluruhan dan dalam mencari banyaknya pemain kedua sampai ke 6 karena ada 6 pemain dalam satu grup di volley. Begitu. Kemudian untuk soal yang ketiga di sini disajikan masalah berkaitan dengan permutasi siklis dan aturan tempat. Siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan konsep aturan pencacahan. Di sini ada soalnya, Arsila memiliki 5 batu akik besar berbeda warna dengan ukuran yang sama. Jadi ukurannya sama, kemudian beda warna, kemudian ibu memberikan sekantong batu akik kecil dengan 4 variasi warna. Jika Arsila ingin membuat gelang, di mana 5 batu akik besar harus digunakan dan di antara batu akik besar terdapat 4 batu akik kecil, maka Arsila akan mendapat sejumlah gelang yang beraneka ragam. Banyak variasi gelang yang dapat dibuat Arsila adalah, nah kalau dari soal ini, di sini masuk ke C4 juga ya, menelaah juga bahwa batu akik besar dipasangkan pada gelang dengan prinsip permutasi siklis. Jadi mereka bisa mengerti bahwa itu bisa di siklis rangka bisa memutar karena bentuknya adalah melingkar ya. Dengan batu akik yang berbeda-beda di antara batu akik besar. Begitu. Di sini juga ada penyelesaiannya. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya berikan untuk tugas instrumen pada mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai, Mama. Baik, mungkin jangan dimatikan dulu ya. Bisa ditunjukkan yang tadi? Bisa ditunjukkan iya, yang maaf tadi? sebentar. Ya, bisa Ibu. Tadi tentang apa judulnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf Ibu, sebentar. Iya Ibu, maaf. Baik. Ini Ibu, soalnya. Nah, siswa dalam menyelesaikan soal kaidah pencacahan tipe hoax berdasarkan nomor error analisis. Ditinjau dari keefektifan. Oke, Newman error-nya mana? Itu apa sih Newman error tuh? Newman error itu prosedur untuk menganalisis kesalahan, Bu. Jadi ada 5 prosedurnya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita perlu tahu dia itu kesalahannya di tahap mana gitu ya. Jadi apakah dia terjadi di kesalahan membacakah, atau kesalahan pemahamankah, atau dia kesalahan transformasi keterampilan, atau kesalahan di pengkodean atau kesalahan akhirnya. Begitu ya. Oke, mana ininya? Nanti instrumennya apa aja soalnya? Iya Ibu. Untuk instrumennya di kayak ini Bu, ini belum saya konsultasikan. Sebenarnya awal juga. Yang mana Ibu? Soal ya Bu ya. Ini. Juga dikaitkan dengan soal HOTS ya? Iya. Sampai apa? C apa nih? Ini kebetulan saya sampai C4. Oh, taksonomi belum ya? Kalau HOTS berarti harus sampai minimal C5 ya? Minimal kalau dari artikel yang sih. saya baca di sini C4 sampai dimulai dari C4. C4, C5, kemudian C6. Dan kebetulan juga kompetensi dasarnya menganalisis, jadi Sintesis, nggak bisa mensintesis? Ya Ibu. Belum sampai C5 berarti ya? Iya, saya baru C5 juga gitu ya? Saya juga mungkin, ini kan saya belum konsultasikan Ibu, siapa tahu saya belum, ini menurut pandangan saya masih di C4 gitu, saya juga belum tahu apakah ini masuk ke C4 atau ini sampai ke C5 begitu, saya juga ini belum dikonsultasikan, baru dibikin karena sebenarnya saya belum sampai bab 3 begitu, jadi belum pasti masukannya.
Oke, ini juga soal-soalnya hanya menggunakan ini ya, kombinasi apa? Permutasi aja kan ya? Ya ini sampai Faktorial. permutasi, ya. Kalau Tinggal menggunakan kombinasinya, rumus aja kan ya? iya. Kan Tapi 2 diambil 10 kayak gitu. tapi kan kalau misalkan ini dari soal ini dia harus menelaah apa yang diketahui itu dia paham nggak gitu, atau dia baca soal di sini bisa kemungkinan salah. Jadi kan karena ada kesalahan keterbacaan, jadi memang menggunakannya ini ya soal-soal cerita. Terus kemudian untuk kesalahan pemahaman ada beberapa soal yang memang perlu difahami, kayak misalkan tadi 2 orang ditetapkan di awal, dia paham nggak Tapi maksudnya kalau soal ini. hanya identifikasi masalah, semua juga harus penting ya. Nggak mesti soal HOTS. Semua juga harus identifikasi masalah, harus memahami kayak gitu kan ya. Bukan maksudnya, Tapi maaf kan Bu, yang kalau mau berkaitan sama, fokus ke tadi maaf kan Ibu ada nih, HOTS-nya kan. iya Ibu. Nah, berarti ini belum HOTS ya. Apa dia hanya mengambil aja kayak ya udah ambil rumus aja, masukkan kayak gitu loh. Ya kan? Uh, Tapi uh, untuk HOTS-nya belum. Berpikir tingkat tinggi nggak bisa. Maksudnya eh ada juga buku gitu ya, buku punya Krulik and Rudnick itu dia juga mengatakan dia buat piramida gitu ya, dia buat piramida level dari berpikir tingkat level dari tingkat berpikir gitu ya. Ada yang apa? Ada yang cuma recall, dia hanya memanggil aja, misalnya kayak 2 tambah 2 4 hanya manggil ya. Ya ini sama juga kan, tinggal 2 diambil 10 berapa kayak gitu, hanya manggil aja. Basic oh, itu udah mulai agak kompleks sedikit, yang masih masih sederhana lah ya. Ya udah kritis kreatif itu udah mulai tinggi kayak gitu kan. Nah, ini hanya mengambil aja. Oh, saya nanti menggunakan permutasi gitu kan. Nanti 2 diambil 10 kombinasi berarti kayak gitu kan. bukan cuma itu Eh sih arahnya, iya, maaf Ibu. Jadi hostnya dia mana kayak gitu ya. jadi, Tingkat tingginya di mana gitu kan levelnya. Kan masih ini tinggal ngambil aja. Bukan saya menggunakan kombinasi udah jelas kayak gini kok. Saya ngambil pakai kombinasi. Nah, bedanya apa? Hostnya saya belum ngambil belum belum nangkep. Bisa bisa paham nggak saya ya? saya paham Ibu, mohon izin Ibu, maaf. Saya mencoba untuk menjelaskan. Jadi untuk di soal ini tadi kenapa kok saya membuatnya di sini masuk ke dalam tipe HOTS. Yang pertama, kalau misalkan mereka hanya berpikir sederhana, berarti mereka hanya mencari 8C2 misalkan begitu. Sedangkan tidak semudah itu begitu. Sedangkan ketika 2 diambil untuk pemain kedua, dia juga harus memikirkan pemain ketiga, dia juga harus memikirkan pemain keempat, kelima, dan keenam. Jadi nanti ada karena kan mempengaruhi ketika dipilih untuk menjadi tim sebagai pemain. Karena kan sebenarnya kalau untuk di permainan volley sendiri itu kan ada tempat-tempatnya. Di sini juga udah disebutkan ya. Jadi mungkin nggak semua anak tahu permainan itu, tapi di sini sudah disebutkan bahwa ada tempat-tempat sendiri gitu. Jadi mereka harus memikirkan. Jadi prosedurnya cukup panjang, bukan cukup panjang. Mungkin ada beberapa step gitu yang harus dia pikirkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi bukan hanya sekedar mengurangi begitu mungkin, atau hanya sekedar menggunakan rumus. Yang di pikiran saya itu Ibu, mohon Secara prosedural gitu, masukannya. maksud saya ini kan prosedural, tinggal ini aja. Udah tau lah, maksudnya ada tahap-tahapnya, stepnya. Cobalah maksudnya coba pahami lagi tentang host itu seperti apa, Bu. Baik Banyak Ibu. anotasi, dipahami lagi maksudnya host itu apa. Evaluasi yang dimaksud untuk konteks host itu seperti apa gitu ya. Evaluasi, bagaimana itu mengevaluasi kembali gitu ya. Bukan hanya sekedar prosedural itu ya. Mungkin dari soal yang salah di situ bisa dievaluasi. Nanti kan kelihatan tuh hasil evaluasi. Coba cari soal-soal yang hot, benar-benar hot, atau soal-soal bisa. Ya, coba dipahami lagi. Baik Ibu. Itu sih saran saya. Dibaca lagi, Bu. Baik, Apakah baik. ini sudah masuk nggak soal hot, gitu ya. Baik Ibu. Oke. Terima kasih. Terus tadi dia menggunakan apa tadi? Judulnya apa? Fokusnya apa tadi nih? Penelitian apa? Untuk gaya kognitif, analisis kesalahan Oh, di daerah. di bawah soalnya tadi aja. Oh, di bawah. Yang tadi Oh soal ya. tadi itu aja. Jangan kemana-mana. Oh ya. Ini Ibu, Apa tadi? Tentang apa penelitiannya? analisis kesalahan siswa di Hah? soal dalam analisis kesalahan siswa pada soal kaidah penjajahan tipe HOTS melalui, kok saya jadi tiba-tiba blank ya Bu, mohon maaf.
ada kesalahan siswa menyelesaikan soal kaidah pencacahan tipe HOTS berdasarkan human error analysis ditinjaunya dari gaya kognitif. Ya udah, berarti soal tadi itu 5 mana kok hilang lagi nih. Iya, Ibu. Nah, ini mana tadi tahap apa indikator dari human error-nya mana? Nah, itu harus dijelaskan di sini. Dari huruf E, R, Y, K ini ya. Mana gitu ya? Yang indikatornya itu. Ada nggak? Bisa masuk nggak? Oh iya. Saya coba itu ya Bu, pahami maksud Ibu. Saya belum membuat soal ini dikaitkan dengan di human error-nya. Jadi karena mungkin yang dimaksud Ibu nanti kalau kesalahan ketika kemungkinan kesalahan yang dilakukan siswa begitu, atau misalkan kesalahan membaca, yaitu kesalahan membaca dia salah dalam misalkan salah dalam misalkan membaca soalnya, misalkan gitu kali ya Bu, dimaksudkan bikin password kedua atau bagaimana gitu Bu, saya belum. Ya. Iya, soalnya ini analisis kesalahan ya. Maaf, saya salah. Jadi lihat dulu hasil siswanya, jadi nanti baru saya kategorikan, misalkan dia masuk kategori mana, nanti saya floatkan atau saya beri warna, terus dari soal-soal yang soal jawaban siswa, jadi saya memang baru nanti dia saya kategorikan begitu. Iya. Ini masukkan aja ya. Tadi udah muncul menggunakan human error. Tadi ada berapa? Ada 4 atau 5 ya tadi, lupa saya. 5 Ibu. 5. Nah, berarti mau nggak mau Ibu memaksakan nanti menemukan 5 kesalahan itu minimal ya. Harus ada 5 ini kan. Nah, kebaruannya nggak ada Bu. Jadi Ibu hanya menggunakan saja. Akan lebih baik. Ini kualitatif ya? Iya Ibu. Akan lebih baik nanti di akhir itu nanti Ibu menemukan satu aja kesalahan itu sebagai tambahan human error. Jadi bukan hanya tadi 5 tadi itu yang human error itu, tetapi juga ada lagi. Itu kan jadi kebaruan Bu. Jadi nanti di hasilnya seperti itu. Jadi pengembangan dari human error tadi itu 5 apa tadi itu? 5 kesalahan tadi itu ya human error. Itu bisa jadi itu. Ya. Jangan hanya ada satu beberapa yang menambahkan gitu. Saya lihat ada beberapa jurnal dia menambahkan. Jadi tapi waktu itu saya lihatnya di jurnal luar, dia menambahkan ada kesalahan. Saya lupa ada di sintesis ada saya yang hasil citasi saya. Itu dia menambahkan satu ketelitian. Kecerobohan, nggak salah. Dia menambahkan salah satu kecerobohan. Ternyata kecerobohan itu bisa dilakukan berapa banyak gitu, kayak ada dia juga gambarkan itu. Jadi mungkin nanti saya coba juga cari atau ketidaktelitian atau kecerobohan atau kalau sudah ada jangan diambil Bu. Iya. Ibu menemukan langsung dari soal ini langsung. Ini soalnya ngambil punya siapa nih? Ini saya kalau soal ini saya ambil dari ini saya modifikasi sih Bu, dari soal UN tahun 2019 yang hanya itu termasuk soal HOTS yang cuma berapa persen. Saya lihat dari statistiknya di Kemendikbud itu hanya kalau saya tidak salah ingat 6% atau tingkat nasional yang betul. Jadi yang benar hanya dari tingkat nasional itu hanya 6%. Jadi dia kan tipe soalnya berarti dan memang ini masuk kategori soal HOTS. Jadi saya modifikasi sih. Jadi saya ganti misalkan saran saya cari indikator dari HOTS itu apa. Tadi ini kalau menurut saya pribadi ya, ini belum. Kayak emang nggak gampang Bu, nggak kayak hitung-hitungan aja biasa kayak gitu. Emang, tapi coba dibaca lagi apa itu HOTS. Evaluasi yang dimaksud itu seperti apa. Tadi saya bilang coba soalnya dibalik atau buat soal yang salah. Sehingga memunculkan siswa memberikan argumen, siswa lebih mengevaluasi. Jadi muncul 5, evaluasi ini soalnya ngomong apa sih? Jadi bukan hanya sekedar evaluasi, identifikasi masalah, ini ada 5 huruf ya, E, R, Y, K, kemudian ini. Bukan hanya sekedar itu. Kalau kita ngomong HOTS ya, cari soal yang sama, benar-benar dikulik itunya. Makanya saya coba kasih clue lagi, coba cari HOTS itu seperti apa, ya. Bukan hanya kita susah mengerjakan, bukan, tapi HOTS itu benar-benar, bahkan soal sepele pun bisa loh ya. Lihat soal-soal PISA ya, ada yang soal sepele. Hitung-hitungannya cuma sepele, tapi bagaimana dia evaluasinya itu. Ya, soal juga bisa salah.
Bukan soal salah juga nggak apa-apa. Kayak kemarin berpikir kritis, itu kan juga masuk outcome sebenarnya. Cari soal yang salah. Supaya apa? Ya biar tahu, nanti biar siswa lebih mengulik itu gitu ya. Itu aja saran saya. Terus kalau tadi mau menambahkan lagi, itu boleh. Bisa jadi buat paper ya. Kalau menemukan, bisa juga Ibu menemukan kesalahan itu. Dari ini kan udah misalkan di-share ke siswa ya. Di studi awal itu menemukan Bu satu yang unik dan tidak ada di jurnal manapun, misalkan kayak gitu. Saya harus telaah juga dulu ya, tambahan-tambahan dari yang lain yang belum ada begitu ya Bu ya. Kalau tadi kan iya, saya itu jadi baru. Iya baik Ibu. Jadi ketinggalan itu ya. Baik Kasih Ibu, tambahan. Bisa ke bawah? Kayak kognitif itu apakah tidak ada indikatornya? Atau apa gitu sintaksnya? Maksud saya itu bukan hanya tempelan aja sih kayak kognitif itu, tapi juga ada yang ininya, apa indikatornya atau apa gitu yang mencerminkan, oke soal ini mengukur gaya kognitif gitu loh. Iya Ibu. Beralih lagi. Jadi bukan hanya tempelan aja. Jadi kalau untuk gaya kognitif sendiri itu kan dikembangkan oleh ahli psikologi begitu ya Bu ya, karena berkaitan dengan yang ini kemarin psikologi. Jadi kalau untuk memang kalau dari beberapa tesis disertasi yang saya baca, ini saya juga ambil dari ada satu buku yang saya baca ya. Jadi dia mengeluarkan buku ternyata dari disertasinya beliau itu dia juga sama mengambil dari Witkin dan memang disebutkan bahwa itu sudah dikembangkan, bahkan ada penelitian yang sudah, jadi kalau waktu itu Ibu bilang mungkin sudah diuji validasi atau reliabilitasnya, jadi ada satu penelitian yang sudah menguji validitas dan reliabilitasnya gitu. Jadi dia di penelitian itu diuji validasi dan reliabilitasnya, mungkin karena di Witkin itu hanya dikembangkan gitu ya. Jadi di tahun 1980 saya kalau nggak salah. Cuma saya belum masukkan itu Bu karena saya belum dapat jurnal utamanya, jadi saya coba cari-cari lagi karena agak sulit juga ya, begitu Ibu. Oke. Saya stop dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kan sudah dibahas juga kayaknya minggu yang lalu ya. Iya betul. Boleh nggak apa-apa. Walaupun udah diuji validitas atau reliabilitas, tetap harus diuji validitas disesuaikan dengan konteks di Indonesia. Iya. Itu aja ya. Baik Ibu. Mungkin ini aja masukan dari Bu Ratna ya. Baik, terima kasih. Ini tolong diperbaiki lagi. Iya Ibu. Terima kasih banyak. Berikutnya. Ya, saya sudahi. Terima kasih Bu. Ya. Silakan lanjutnya. Saya Ibu Ahmad Gufron. Mohon maaf, ini udah share screen belum ya? Udah. Udah, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gufron akan mempresentasikan hasil dari instrumen yang telah saya kerjakan. Dengan judul pengembangan media komik matematika berbasis aplikasi bermuatan budaya lokal melalui pendekatan kontekstual untuk meningkatkan berpikir kritis siswa. Nah, di sini saya memakai pendekatan kontekstual 7 karakteristik. Ya. Yang pertama itu adalah constructivism, yang keduanya itu adalah menemukan, yang ketiga itu bertanya, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima itu pemodelan, yang keenamnya itu refleksi, yang ketujuhnya itu adalah penilaian otentik. Ini pendekatan kontekstual secara umum ya. Jadi ada 7 komponen. Nah, selanjutnya itu adalah sintak dari pendekatan kontekstual itu. Yang pertama itu adalah orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengkoordinasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyidik individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima itu adalah menganalisis dan mengevaluasi. Nah, saya mengambil indikator dari pendapat Fashion ya, dari 2011 dari pendapat Fashion yang menyatakan bahwa berpikir kritis adalah pemikiran yang memiliki tujuan, yaitu
membuktikan suatu hal, menafsirkan apa arti sesuatu, memecahkan masalah. Nah, indikatornya itu ada 6 ya dari Passion ini. Yang pertama itu adalah interpretasi. Interpretasi itu adalah kemampuan seorang untuk memahami dan mengekspresikan maksud dari suatu situasi, data, penilaian, atau prosedur, atau kriteria yang bervariasi. Yang kedua itu analisis. Kemampuan seorang untuk mengklarifikasi kesimpulan berdasarkan hubungan antar informasi, konsep, dengan pernyataan yang ada dalam masalah. Yang ketiga, evaluasi. Kemampuan seorang untuk menilai kredibilitas dari suatu pernyataan atau representasi lain dari pendapat seorang atau menilai suatu kesimpulan berdasarkan hubungan antar informasi dan konsep. Yang keempat itu adalah inference, yaitu kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang dibutuhkan dalam membuat kesimpulan yang rasional dengan mempertimbangkan informasi-informasi yang relevan. Yang kelima itu adalah explanation, yaitu kemampuan seorang untuk menyatakan penalaran seorang ketika memberikan alasan atas pembenaran dari suatu bukti. Ini lebih ke argumen ya atau alasan. Yang keenam itu adalah self-regulation, yaitu kemampuan seorang untuk memiliki kesadaran untuk memeriksa kegiatan kognitif diri. Unsur yang digunakan dalam kegiatan ini itu adalah dengan menggunakan kemampuan analisis dan mengevaluasi dalam rangka mengkonfirmasi, memvalidasi, mengkoreksi kembali hasil yang telah mereka dilakukan sebelumnya. Ini menurut pendapat berpikir kritis atau indikator menurut Passion. Nah, dari komiknya sendiri itu kan ada namanya validasi validan. Nah, kevalidan itu ada ahli materi, ahli bahasa, sama ahli dengan ahli media dan ahli media. Nah, di sini ada ahli materi itu ada kisi-kisinya. Kisi-kisinya itu adalah aspek kelayakan isi, aspek kelayakan penyajian, aspek budaya lokal. Nah, kontekstualnya itu lebih ke isi, aspek kelayakan isi, kontekstual, dan berpikir kritis. Kemudian di deskripsi, nah ini deskripsi itu digunakan untuk mendeskripsikan dari setiap indikator agar ketika validator tahu bahwa deskripsi, dia tahu dari setiap indikator itu yang mau diukur itu apa. Nah ini deskripsinya sampai ini aspek perumutan budaya lokal. Nah, selanjutnya itu adalah lembar validasi. Lembar validasi ahli materi. Nah, lembar validasi ahli materi seperti ini. Nah, ini ada 4 ya. Ada 4. Ini. Kemudian, oh ya ini belum diselesaikan aspek perumutan budaya lokal. Nah, ini skornya, ini cara penilaiannya. Ini kalau seandainya ini rentang dari skor interpretasinya. Nah, kemudian lanjut ke ini kisi-kisi lembar validasi ahli bahasa. Ini ahli bahasa, bahasaan, lugas, komunikatif, dialogis, interaktif, sesuai dengan perkembangan peserta didik, sesuai dengan kaidah bahasa. Ini deskripsinya. Kemudian ini lembar validasi. Kemudian ini merupakan kisi-kisi validasi ahli media. Nah, karena saya berbasis Android komiknya, maka di sini harus ada aspek platform Android. Jadi desain ini komiknya, terus kemudian kelayakan isi, penyajian, desain media komik, kemudian aspek dari platform Android itu sendiri. Nah, ini merupakan deskripsi dari setiap indikator. Nah, setiap indikator ini deskripsinya. Kemudian ada lagi yang kedua itu adalah kepraktisan. Kepraktisan itu saya menggunakan teorinya Niven bahwa kepraktisan itu harus mendapatkan respon dari peserta didik dan respon guru. Nah, di sini ada respon
peserta didik atau kisi-kisinya. Nah, yang pertama dari dimensi kemenarikan penggunaan dalam belajar matematika siswa, kemanfaat media komik, kemudahan dalam penggunaan dalam memahami materi. Nah, dari kemenarikan itu ada 2 indikatornya, menarik sama membuat semangat siswa. Yang kemanfaatkan itu ada 2, membantu siswa dalam memahami belajar matematika, mempelajari pelajaran matematika sudah mudah dipahami. Kemudian yang ketiganya dari dimensi ketiga itu kemudahan siswa dalam menggunakan komik, media komik, membantu siswa dalam menyelesaikan soal-soal. Itu indikatornya. Nah, ini merupakan validasi dan lembar validasi. Lembar validasi ini merupakan pernyataan ini yang digunakan untuk respon siswa. Di sini saya menggunakan itemnya itu positif dan negatif. Total semua ada 26 pernyataan. Nah, selanjutnya itu adalah ini merupakan instrumen angket respon siswa. Nah, ini sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, selanjutnya adalah angket respon guru. Nah, angket respon guru itu untuk menguji kepraktisannya. Nah, di sini ada 3 ya, kemenarikan, kemanfaatan media, kemudahan. Di sini ada dari setiap dimensi itu ada 2 indikator. Nah, indikatornya itu peserta didik tertarik dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu media komik dalam membantu peserta didik belajar secara mandiri. Ini dari dimensi kemenarikan. Dari dimensi kemanfaatan, peserta didik itu lebih aktif dalam belajar. Terus kemudian media komik ini dapat membantu peserta didik termotivasi. Nah, kemudian kemudahan, media komik ini dapat membantu peserta didik lebih mudah dalam memahami materi. Yang keduanya itu adalah media komik ini mudah digunakan saat proses pembelajaran. Nah, ini nomor itemnya itu ada yang positif dan ada negatif. Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan sekaligus lembar validasi. Nah, ini ada negatif, ada positif. Ada sekitar 20 pernyataan. Kemudian ini angket respon guru terhadap ini pertanyaannya. Ini ada sarannya. Kemudian yang ketiga itu adalah keefektifan. Karena saya memakai indikator probability derivation yang ada 6 indikator. Yang pertama interpretasi, analisis, evaluasi, inference, explanation, self-evaluation. Dan ini merupakan indikator dari soal. Jadi memahami mengklarifikasi maksud dari suatu situasi, mengklarifikasi kesimpulan berdasarkan hubungan antara informasi dan konsep, menilai suatu kesimpulan berdasarkan hubungan antara informasi dan konsep, mengidentifikasi elemen-elemen dibutuhkan dalam membuat kesimpulan yang rasional, memberikan alasan atau argumen atas pembenaran dari suatu bukti, membaca kegiatan kognitif diri. Ini saya ada 3 soal ya, 3 soal. Jadi yang menyangkut semua dari indikator ini. Jadi ini merupakan soal ini lembar validasi dulu ya, lembar validasi. Kemudian ini ada soal dari ini ada rubrik peranskoran tes kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, ini soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan di bawah ini adalah contoh soal. Jadi misalnya Bu Rina merupakan seorang pedagang aksesoris kantor karena setelah beberapa barang di tokonya habis, maka Bu Rina belanja alat tulis kantor di Indogrosir dengan rinci sebagai berikut. Dan ini merupakan tabel ya, ini buat menganalisis siswa yang ini berapa rupiah yang harus dibayarkan Bu Rina seluruhnya. Nah, kemudian yang B-nya itu jika Bu Rina menjual 4 cat akrilik dan 5 buku tulis dan 3 penggaris dengan harga
235.000, maka burunya itu untung atau rugi. Nah ini menurut saya ini akan memicu argumen siswa. Itu kalau menurut saya sih, cuman nanti teman-teman atau yang lain bisa menambahkan atau gimana supaya instrumen ini menjadi lebih baik lagi. Gitu. Dan ini ada 3 soal ya. Ada 3 soal yang menyangkut indikator dari kemampuan berpikir kritis siswa. Oh ya, untuk analisis kebutuhan itu ada di sini. Ini analisis kebutuhan itu ini di sini dari pertama aspek kurikulum. Ini menggunakan instrumen analisis kebutuhan. Kurikulum, persepsi siswa terhadap belajar matematika, persepsi siswa terhadap cara guru mengajar, persepsi siswa terhadap materi pelajaran matematika, persepsi siswa terhadap sumber atau media pembelajaran. Yang keenam itu adalah strategi pembelajaran. Ini strategi belajar itu lebih ke siswa itu maunya gimana, apakah pendekatan kontekstual apa gimana. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang kedua ini, yang bagian ini itu adalah hasil belajar di proses siswa. Maksudnya mereka itu mau gimana, apakah berpikir kritis atau kreatif dan sebagainya. Dan sini ada angketnya dari analisis kebutuhan. Nah, ini semua dari angket dari analisis kebutuhan. Nah, ada sekitar 38 pernyataan. Nah, selanjutnya itu adalah kisi-kisi instrumen analisis kebutuhan guru. Guru dari aspek kurikulum, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan fasilitas. Nah, kemudian ada angket analisis kebutuhan guru. Ini merupakan analisis kebutuhan guru. Angketnya. Nah, ini kisi-kisi pedoman wawancara guru. Nah, yang pertama aspek kurikulum, perencanaan pelaksanaan, harapan, strategi, dan fasilitas. Jadi, untuk bisa menguatkan dari analisis kebutuhan dari guru. Ini pertanyaan-pertanyaan wawancara. Ada sekitar 28 pertanyaan. Nah, selanjutnya itu adalah analisis kebutuhan kemampuan berpikir kritis siswa atau tes ya, tes kemampuan berpikir kritis siswa pada tahap awal. Gitu, apakah mereka bisa atau enggak. Nah, ini merupakan rubrik penskoran, kemudian di sini ada soal. Ini sih ada soal, ada 3 soal. 3 soal. Nah, ini jawabannya. Nah, itu. Dari saya cukup ini yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang salah atau misalnya yang ada yang salah bisa ditambahin oleh teman-teman atau Bu Flavia agar instrumen ini menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi tentang apa? Bisa dilihat judulnya? Judulnya ini Bu, pengembangan media komik matematika berbasis aplikasi bermuatan budaya lokal melalui pendekatan kontekstual untuk meningkatkan berpikir kritis siswa. Oke, pengembangan media komik ya? Iya. Melalui pendekatan kontekstual. Budaya lokal, maksudnya budaya lokal ini budaya siapa? Jadi budaya lokal itu lebih budaya lokal Jakarta, Ibu. Jadi kan saya kan melitinya di Jakarta ya Bu ya, di SMP 107 Jakarta. Jadi budaya lokal itu budaya lokal mereka gitu. Jadi sehingga mana yang menunjukkan dia ada budaya lokalnya? Mungkin tadi dari tesnya ya? Ada tesnya nggak? Tidak. Kalau dari tesnya itu saya belum ada Ibu. Tesnya belum ya? Iya. Jadi harus ditambahin budaya lokal di Jakarta. Kalau di budaya lokal di Jakarta lebih ke komiknya. Jadi komiknya itu disematkan sama budaya-budaya lokalnya mereka. Itu kayak Di komik. iya di komiknya.
Udah draft komiknya belum? Atau Udah bagaimana? itu, udah ada Ibu. Mana? Ya, saya hentikan presentasi dulu Ibu ya. Sambil saya. Ini Ibu, ini komiknya. Ada sekitar berapa halaman ini? 50 lebih ya, 54 halaman. Dan ini belum direvisi, Bu. Jadi ada perlu perbaikan-perbaikan dari komik. Ini pakai aplikasi apa? Saya ini menggunakan pakai aplikasi CorelDRAW dan AI. Itu Adobe Oral Illustrator. Draw ini berarti ini pakai orang atau bagaimana nih animasinya? Pakai, ini bukan animasi, Bu. Jadi ini tuh grafik. Ini bikin sendiri, Bu. Jadi lewat pen. Oh iya, Iya, keren ya. iya. Ini Orang-orang pakai, ini juga buat sendiri. iya, bukan. Ini saya buat sendiri, Bu. Pakai CorelDRAW, terus kemudian pakai Adobe Illustrasi. Nah, kalau Android kan di dalam aspeknya kan ada Android ya, Bu ya. Di Android. Jadi Androidnya itu saya pakai Adobe Adobe AI, Adobe Animated. Jadi ada tiga komponen software yang harus membuat si komik berbasis Android itu, Ibu. Oh, tunggu. Ini kayak gambar-gambarnya kan berarti gambar sendiri ya, gambar sendiri kemudian baru dirapikan di Corelnya itu. Iya, Ibu. Kalau gambarnya saya pakai Paint gambar. Pakai apa? Pakai Paint itu, Bu, yang tulis-tulis. Oh, berarti gambar sendiri ya? Oh, Iya, keren. Ibu. Saya kira pakai orang. Oh, Ini, oke. ini masih dalam bentuk Kadang-kadang paper ya. Tapi kan belum walaupun masuk ke. bisa walaupun bisa aplikasi yang Corel Draw tuh saya juga pernah lihat gitu ya. Tapi Iya, tetap harus punya skill kita ya. iya. Skill gambar juga sebenarnya kayak gitu ya. Ini keren juga nih sebenarnya. Oke. Mana budaya lokalnya? Nah, budaya lokal ada di. Nah, ini Ibu. Jadi ada Betawi, terus ada apa namanya di Jakarta, kerak telur, Ibu. Jadi mengenalkan budaya-budaya yang ada di Jakarta. Telur, terus Betawi, terus Tanjidor, gitu. Bisa ke bawah lagi, saya pengen lihat. Terus. Ya, terus ke bawah. Ini ada egrang, ada ini Ya, apa? terus ke bawah lagi. Terus, ini matematikanya mana? Terus ke Matematikanya bawah. itu, Mana nih? Mana? Ke bawah matematika lagi. itu, ya ini matematikanya Ibu. Hanya ini aja. Jual beli Ya, aja. ya jual beli kerak telur Ibu, jual beli kerak telur. Jadi komponen-komponen apa yang harus dibutuhkan, itu. Jadi Terus si ke tokoh. bawah. Berarti kan udah ada jawabannya. Nanti siswanya gimana nih? Ya, makanya ini butuh revisi Ibu. Jadi harus apa? Iya. Kalau komiknya udah ada jawabannya, ya ngapain kayak gitu ya. Ya, Mungkin diisi itu sama siswanya. Terus jangan juga terlalu banyak ini sih. Boleh pakai komik ini, tapi ya. diperbanyak Ber- matematikanya juga. Itu yang pertama. Kemudian berpikir kritisnya saya belum dapat. Tadi ngomongnya berpikir kritis kan, tapi berpikir kritisnya saya belum dapat di sini. Ya, Kalau saya ini hanya sekaligus saya menanyakan Ibu, dari komponen berpikir kritis siswa, apakah ini menimbulkan berpikir kritis siswa? Maksudnya gini, kan di sini ada tokoh yang
berperan aktif di komik ini. Nah, memicu berpikir kritis siswa berarti ada beberapa pertanyaan yang memicu yang mereka suruh jawab Ibu. Gitu ya, Bu ya? Ya, ini apa? Apa nih harga pembelian sudah kamu itu sudah bahkan harga jualnya ini. Kemudian menjual 20.000. Ini gimana nih maksudnya belumnya? Maksudnya ini tuh si orang ini tuh menjual gitu, Bu. Jadi menjual ada keuntungan. Jadi keuntungannya si paman ini dapat, dan keuntungan setiap porsinya itu 7.100 gitu, Bu. Dia hanya Tinggal dikurangi aja kan ya. Iya, Kritisnya dikurangi di aja. mana? Terpikir kritisnya di mana? Ya, Bu, ini Dan masih itu dalam satu problem aja. proses. Kenapa, Ibu? Satu komik ini hanya masih satu problem aja loh. Tadi cuma itu aja, dan itu pun levelnya belum berpikir kritis ya. Iya, jadi saya harus harus revisi juga, Ibu. Jadi sekaligus saya nanyain juga berpikir kritis ke siswa itu, di sininya ada pertanyaan yang memang memicu mereka, dan kemudian pertanyaan itu tidak dijawab sama komik ini dan dijawab sama mereka gitu, Ibu ya. Mana? Mana? Enggak, saya nanya aja, Ibu. Oh, iya. Dan seperti kayaknya kemarin-kemarin sudah dibahas ya, kalau berpikir kritis, siapa yang kemarin berpikir kritis itu? Siapapun yang terkait dengan konteks berpikir kritis, itu setahu saya berpikir kritis itu mencari argumen. Ingat, indikatornya ngacu punya siapa? Ada macam-macam, ada fashion, ada Anis. Kalau berpikir kritis itu, setahu saya. Halo? Ini keputus kayaknya ya. Halo? Suara saya kedengaran? Kedengeran, Ibu. Kayaknya keputus ya jaringannya Pak Ahmad Gufron. Sepertinya, Bu. Jadi intinya, mungkin tambahan aja, nanti kan bisa dilihat juga rekamannya ya. Untuk Pak Ahmad Gufron itu, ini komiknya udah bagus, tapi problemnya cuma satu. Dan itu belum menggambarkan berpikir kritisnya. Indikatornya tadi punya siapa? Indikator punya fashion, Ibu. Mana indikatornya tadi? Salah satunya setahu saya, kunci utama berpikir kritis itu ada argumen. Argumen siswa. Makanya kan saya Iya, dari Ibu, dulu ada selalu ngomong, argumennya. gimana cara siswa itu memberikan argumen. Kayak gitu. Mungkin dikasih aja masalah yang salah. Kan saya selalu ngomong kayak gitu kan, kasih masalah yang salah. Iya. Supaya siswa memberikan argumen. Di situ Ibu. kan kelihatan mana siswa yang kritis, mana yang enggak. Kalau tidak, ya udah dia jalan aja terus, walaupun salah dijawab terus. Pokoknya ada jawabannya. Tapi kalau dia kritis, dia nggak asal-asal jawab. Dia benar-benar mengkritisi. Nah, itu muncul soal seperti itu ya. Halo? Oke, baik Ibu. Berarti Nah, itu belum muncul. di dalam komik itu berarti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka dijawab, ya, bukan tokohnya yang menjawab. Ya, semua soal harus ada jawabannya. Maksudnya, munculkan berpikir kritisnya. Soal itu buat siswa berpikir kritis. Tadi kan saya bilang, salah satunya soal yang salah. Iya. Jadi kalau orang yang siswa yang tidak berpikir kritis, ya, maka dia akan jawab aja, langsung lempeng aja. Karena pikiran orang kan, setiap soal, setiap masalah mesti ada jawabannya. Tapi orang yang kritis, belum tentu soal itu ada jawabannya, dan belum tentu dia itu benar. Makanya salah satunya itu. Gitu ya. Dipahami lagi berpikir kritis seperti apa, indikatornya apa, bagaimana membuat komik, bahan ajar, ataupun apa yang berhubungan dengan itu. Itu ya, Bapak ya? Iya, siap. Nah, itu saya belum nampak di sini. Karena ingin meningkatkan berpikir kritis, maka komik itu juga harus muncul berpikir kritisnya, dan itu belum ada. Tadi ada problem itu cuma satu. Kontekstual, oke, ada, ya, berhubungan dengan sehari-hari, bermuatan budaya lokal, oke, sudah ada. Nah, ini kritisnya ini, gitu ya. Ya, siap, Ibu. Baik. Oke. Ini ada Bu Pinta, udah hadir. Mungkin ada masukan. Oke. Kalau yang tadi untuk siapa? Ratna ya. Orang pertama tadi baru Ratna ya? Ada Bu Ratna, ada Pak Ahmad Gufron, sama satu lagi tadi Pak siapa tadi? Tadi yang sebelum Bu Cahaya, Bu.
Ibu Nur Cahaya tadi yang pertama. Yang pertama, Ya, benar, ya, Nur Cahaya yang pertama. Nah, Ibu baru ikut waktu Ratna, Nur Hediati tadi setuju. Memang hotsnya belum terlihat ya. Kalau hots itu benar yang kadang-kadang pertanyaannya soalnya sederhana, tetapi itu bisa dibilang hot. Nah kalau tadi kalau hanya huruf E, R itu adalah hal-hal yang kalau menurut tingkatannya itu sebenarnya baru mengidentifikasi soal. Jadi tadi yang dibahas sudah benar untuk diperbaiki lagi dari sisi hotsnya. Kemudian untuk yang Ahmad Gufron ini soal apa? Soal sudah ajan. Soal yang berpikir kritis tadi. Setuju lagi dengan apa yang dibahas oleh Ibu Flavia. Maka yang soal berpikir kritisnya itu memang harus muncul sekali. Jadi keterbaruan dari apa yang dibuat sebagai tesis itu didapat begitu. Walaupun sebenarnya kita sekarang fokusnya adalah membuat instrumen, ya kita membuat instrumen, tetapi tetap yang kita perbaiki itu adalah bukan pada saat membuat instrumen saja, tetapi isi dari instrumennya. Yang antara lain ya suka yang salah adalah mau mengukur host atau berpikir kritis, tapi soalnya tidak sampai ke situ. Nah ini di dalam mata kuliah ini bukan sekedar tadi akan membuat instrumen apa saja dari setiap tipe penelitian, tetapi yang tadi banyak terbahas adalah justru jenis-jenis soal untuk mengukur apa yang ingin Bapak Ibu dapatkan, kemampuan dari siswanya, begitu. Maaf, sebenarnya masih ajan ya, Ibu stop dulu.
Oke, bisa Ibu lanjut. Maaf nih sampai jam 12 mungkin ya. Kan sebenarnya waktunya sudah berlebih. Ibu yang Ahmad Gufron, maaf, Anda pembimbingnya Ibu bukan? Iya Ibu, benar. Oke, benar. Nah, mungkin ada yang mesti diluruskan yang terdengar juga oleh semua tentang yang disebut dengan berbasis lokal istilahnya? Budaya lokal Ibu. Dengan budaya lokal. Oke. Iya. Jadi kalau kita Anda mengambil budaya lokal tadi menggambarkan tentang ondel-ondel dan kemudian bajai begitu ya. Nah, terus kan ini aritmatika sosial. Aritmatika sosial juga nanti yang dijual tadi apa? Dengan harga-harga itu apa yang dijual? Kerak telur Ibu. Kerak Jadi telur. budaya Iya, kerak telur, bisa kembang goyang, kue yang kue Betawi dan seterusnya. Nah, selama ini Ibu mengiyakan begitu ya, mengiyakan karena aritmatika sosialnya ada, tetapi kemudian karena Anda di dalam komik, maka berbasis budaya lokalnya itu dianggapnya masuk. Tetapi ada yang berpendapat bahwa budaya lokalnya itu bukan sekedar yang ada di tampilan komiknya. Nah, atau kalau memang kita bukan komik, bentuknya apa ya? Video, misalnya video interaktif itu yang disebut dengan berbudaya, ada kemarin yang Ibu selesai tesis juga itu berbudaya Banten kalau tidak salah. Jadi semua bangun-bangun yang ada di Banten itu dilihat dari sisi kebayanya, ada motif segitiga, segi empat, karena dia ambilnya dari sisi geometri bidang. Nah, tetapi akhirnya dikomentari bahwa yang disebut dengan berbasis budaya lokal, itu justru di dalam budaya lokalnya ada matematikanya. Di dalam budaya lokalnya ada matematikanya. Nah, sekarang justru kan yang dipakai adalah matematikanya sebagai aritmatika sosial. Tetapi kerak telurnya, mungkin gambar bajai dan ondel-ondel segala macam. Tetapi justru sebenarnya yang dipertanyakan adalah di dalam budaya lokalnya ada matematika. Kira-kira apa tuh yang bisa terpikir seperti itu? Baik Ibu, izin menjawab Ibu. Berarti perbedaan antara budaya lokal dengan etnomatematika itu gimana Ibu? Karena menurut saya pribadi kalau di etnomatematika itu kan menyangkut pautan antara budaya dengan matematika, tapi kalau budaya lokal sendiri kan kearifan lokalnya itu sendiri Bu. Oke. Ini pemahaman saya sih. Iya, oke. Jadi Anda menjawab bahwa kalau Anda menyatakan budaya lokal itu tidak sama dengan etnomatematika. Iya. Iya benar. Oke, mungkin itu yang bisa kita kuat maksudnya. Ibu sebagai pembimbing juga akan bisa menjawab itu. Karena takutnya nanti pada saat Anda mengajukan proposal ini, itu yang akan ditanya. Budaya lokalnya secara matematikanya gimana? Tetapi Anda akan menjawab seperti itu ya. Oke, jadi maksud Ibu sekarang kan terdengar oleh semua. Oke, Anda juga mengingatkan mungkin yang Ibu bimbing yang lalu menggunakan etnomatematika budaya Banten ya? Iya benar. Siapa sih teman Anda atau bukan, atau kakak kelasnya? Kakak tingkat. Nah, itu yang memang dipertanyakan di bagian mananya dari etnomatematika, dari budayanya yang menjadi matematika. Ya memang di situ dilihat dari bangun-bangun yang ada di Banten, ya candinya, ya kerajaannya dan seterusnya. Tombaknya dengan logo-logonya itu di dalamnya ada bangun-bangun geometrinya. Kalau Anda menggunakan budaya lokal. Nah, iya, itu benar. maksudnya teman-teman yang lain mendengar bahwa jadi hati-hati juga dengan sebuah judul karena nanti akan juga dipermasalahkan masuk ke dalam kita pendidikan matematikanya harus terlihat kalau judul kita yang memang bersangkutan dengan budaya-budaya yang memang masih agak rancu untuk membimbingnya, itu juga kadang kita masih suka bertanya-tanya juga. Oke, tetapi tadi Pak Ahmad Gufron, jangan lupa apa kata Bu Flavia bahwa berpikir kritisnya memang belum terlihat ya di dalam soal ya. Iya, baik Ibu. Oke, tolong ditambahkan. Iya. Terima kasih Bu Flavia, saya sudah diberi waktu untuk mengomentari walaupun hanya 2 yang bisa dikomentari. Tapi kalau Cahaya, kalau tidak salah itu bimbingan saya juga. Nur Cahaya Wigati itu bimbingan Ibu, jadi terbayang apa yang sedang dikerjakan untuk tingkat sekolah dasar kalau tidak salah, betul ya? Ibu. Tingkat sekolah dasar. Oke, kembali ke Bu Flavia saja. Silakan Ibu. Oke,
kalau dari saya udah cukup ya Bu ya, kan waktunya juga kayaknya udah melebihi. Ya. Nah, maaf, jadi dari kemarin itu 3 orang, hari ini baru 3 orang juga ya? Iya Bu. Oke, baru 6 ya, memang agak lambat majunya karena kita agak detail untuk membahasnya, karena dari yang semua diperbaiki ini nanti, dari yang dikomentari diperbaiki, maka yang dikirim ke Ibu dan Bu Flavia itu adalah yang selengkap-lengkapnya, itu yang dijadikan bahan untuk kita melihat ada perubahan apa di dalam hasil diskusi dari ini sekarang baru ber-6, berarti ada kesempatan nih dari yang 6 pertama ini sudah bisa memperbaiki dari sekarang untuk nanti dikumpulkan di bagian akhir sebagai bukti dari final test ya, UAS-nya. Nah, itu yang nanti akan saya dengan Ibu Flavia akan mengoreksi atau menelaah apa yang sudah ada di perubahan dari Bu Elvi, Pak Muiz, Bu Diana yang minggu lalu. Gitu. Dan yang hari ini Bu Ratna Nur Hediati, Pak Ahmad Gufron, dan Nur Cahaya. Apa yang sudah ada perubahan dari yang didiskusikan, apa yang dikomentari dari pertemuan-pertemuan kita ini. Mudah-mudahan kita bisa cukup lagi untuk 6 orang berikutnya ya, Ratna Mariam. Iya Ibu. 6 orang lagi nanti sesudah itu. Bu, ternyata ada 16 orang semuanya Bu. Ya, jadi sekarang baru 6. Jadi masih ada 10 orang lagi. Iya betul Ibu. Tapi Bu, kenapa Ibu? Pertemuan kita masih ada 3. Sepertinya Bu. 2. 1. Ini ada pertemuan ke-14. 14 maksudnya, jadi pertemuan ke-16 kita anggap saja bertemu begitu. Nanti waktu lagi mengumpulkannya kita beri waktu dari yang pertemuan ke-16 itu kita beri waktu 3 hari begitu, sudah harus masuk ke dalam LMS. Bisa begitu Bu Flavia ini? Bisa Bu, berarti 2 kali pertemuan ini 5 orang. Iya, harus kita batasi. Benar-benar 5 orang itu yang harus praktis sekali waktu lagi memaparkan itu bagaimana tek begitu ya. Jadi apa yang harus diperlihatkan, instrumen apa saja yang harus dibuat. Jadi diusahakan untuk yang minggu depan adalah 5 orang dan 5 orang di minggu pertemuan ke-16. Jadi mengumpulkan final test itu di luar pertemuan ke-16. Begitu saja, Bu Flavia. Ibu, saya izin menginfokan. Jadi kemarin kan saya mau menghubungi Yoga terkait karena dia berpresentasi yang kemarin. Oh iya. Terus? Iya, tapi Bu, dia bilang kalau dia udah nggak bisa melanjutkan ikut mata kuliah ini Bu. Jadi karena dia ada beberapa kegiatan lain yang tidak bisa diganggu mungkin gitu ya Bu. Jadi saya udah bilang untuk hubungi Ibu Pinta dan Bu Flavia, tapi sepertinya sepertinya dia belum ya Bu. Jadi mungkin nggak masalah sebenarnya. Kalau memang kalau itu yang dia jadi pilihan, kita akan tetap yang bersangkutan tahu bahwa nilai akhirnya pasti E. Iya Bu. Ya, betul. Kita tidak bisa memberikan nilai BL, maksudnya belum lulus, itu tidak sama sekali. Karena nilai kita A sampai E, dan pasti kalau yang seperti ini dengan pilihannya sendiri, jadi sudah tahu konsekuensinya bahwa IP-nya akan rendah karena dari kita itu E. Dan nanti kita akan ditanya sebenarnya oleh Korpori, kenapa bisa ada satu yang E begitu, tapi dengan seperti ini semua juga menyaksikan di pertemuan, mulai dari pertemuan ke-12 ya. Sekarang kan pertemuan ke-14. Berarti mulai dari pertemuan ke-12 sudah tidak hadir kan? Iya Ibu, betul Ibu. Dan tugas presentasi yang pertama tidak dilakukan. Iya, oke ya. Jadi semua juga tahu mengapa mungkin di nilai akhir dari yoga pria gitu. Yoga Priyatama ini memang sudah mengundurkan diri. Jadi kita tinggal 9 orang begitu, Mariam. Iya Bu, betul. Berarti tinggal 9 orang yang belum presentasi instrumen. Ya, kita usahakan besok 5 yang semuanya teman Anda ya, R&D semua kan. Yang satu tipe, jadi kita berpikirnya sama semua. Kalau bisa besok yang R&D semua. Baik Ibu, nanti saya susun lagi Bu. Iya, jadi R&D semua, jadi kita berpikir sama tentang R&D, baru yang hari terakhir sisanya berapa orang yang boleh berpindah-pindah cara berpikir kita. Kadang PTK, kadang kuantitatif dan itu.
Karena itu menjadi sangat beda untuk membahasnya. Oke, tolong ya Mariam diubah saja untuk kepraktisan penyelenggaraan kuliahnya, karena tinggal 2 pertemuan. Oke, setuju Bu Flavia? Iya Bu, cukup dari saya Bu. Ya, oke. Ya. Oke. Oke, mungkin Bu Flavia yang buka, tadi Bu Flavia juga yang tutup Ya, saja. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya tutup perkuliahan siang hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Bu Pinta, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin lift dulu. Ya, Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.